Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak, hari ini kita akan mempelajari kisah keteladanan Wali Songo. Simak baik-baik ya. Standar kompetensinya adalah mampu memahami kisah keteladanan Wali Songo. Kompetensi dasarnya dapat menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Tujuan pembelajaran ini diharapkan yang pertama, mampu meyakini keimanan Wali Songo kepada Allah. Yang kedua, menunjukkan perilaku peduli dan rendah hati sebagai implementasi dari pemahaman kisah keteladanan Wali Songo. Yang ketiga, memahami kisah keteladanan Wali Songo. Dan yang keempat, menceritakan kisah keteladanan Wali Songo. Wali Songo yang pertama adalah Sunan Gresik atau Maulana Malik Ibrahim. Maulana Malik Ibrahim disebut juga dengan Sunan Gresik atau Sunan Tandes. Ia lahir di Samarkand, Asia Tengah, dan wafat di Desa Gapura, Gresik, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah semangatnya mendakwahkan Islam. Sunan Gresik banyak membela rakyat Jawa yang tertindas oleh Majapahit. Ia juga mengajarkan cara-cara baru bercocok tanam. Wali Songo yang kedua adalah Sunan Ampel atau Raden Rahmat. Sunan Ampel atau Raden Rahmat dianggap sesepuh oleh para wali lainnya. Makam Sunan Ampel terletak di dekat Masjid Ampel, Surabaya. Kisah keteladanan yang menarik adalah falsafah Molimo, yaitu tidak mau melakukan 5 perbuatan tercela, diantaranya main atau berjudi, ngombe atau mabuk-mabukan, maling atau mencuri, madat atau menghisap candu atau ganja, dan yang kelima madon atau berzina. Selanjutnya, Wali Songo yang ketiga yaitu Sunan Bonang atau Magdum Ibrahim. Sunan Bonang adalah putra Sunan Ampel dan sekaligus muridnya. Ia wafat pada tahun 1525. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang bijak. Sunan Bonang sering menggunakan kesenian rakyat untuk menarik simpati mereka. Ia memasukkan alat musik bonang pada seperangkat alat musik gamelan. Oleh karena itu, ia dikenal dengan sebutan Sunan Bonang. Sunan Bonang juga mengubah suluk wijil dan tembang Tombo Ati. Kemudian yang keempat adalah Sunan Derajat. Sunan Derajat juga putra Sunan Ampel. Ia diperkirakan wafat pada tahun 1522. Pesantren Sunan Derajat dijalankan di Desa Derajat, Kecamatan Patiran, Lamongan, Jawa Timur. Kisah keteladanannya adalah cara berdakwahnya yang menekankan keteladanan dalam hal perilaku yang terpuji, kedermawanan, kerja keras, dan peningkatan kemakmuran masyarakat sebagai pengamalan agama Islam. Sunan Derajat juga berdakwah melalui kesenian. Tembang Macopat, Ungkur disebut sebagai ciptaannya. Wali Songo yang kelima adalah Sunan Kudus. Sunan Kudus adalah putra Sunan Ngudung atau Raden Usman Haji. Ia memiliki peran yang besar dalam pemerintahan Kesultanan Demak. Ia menduduki posisi sebagai Panglima Perang, Penasihat Sultan Demak, dan Hakim Pengadilan Negara. Sunan Kudus banyak berdakwah di kalangan kaum penguasa dan priayi Jawa. Di antara yang pernah menjadi muridnya adalah Sunan Prawata, penguasa Demak, dan Arya Penangsang, Adipati Jipang Panolan. Salah satu peninggalannya yang terkenal adalah Masjid Menara Kudus. Sunan Kudus wafat pada tahun 1550.
Yang keenam adalah Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Maulana Ishaq. Ia termasuk murid Sunan Ampel dan seperguruan dengan Sunan Bonang. Salah satu keturunannya adalah Sunan Giri Prapen yang menyebarkan agama Islam ke wilayah Lombok dan Bima. Sunan Giri sangat berjasa mendakwahkan Islam di Jawa, bahkan sampai ke wilayah timur Indonesia. Ia pernah menjadi hakim dalam perkara Syekh Siti Jenar. Ia pun berdakwah melalui kesenian. Tembang Islami untuk dolanan anak-anak diciptakannya, seperti jamuran, citungan, dan delian. Wali Songo yang ketujuh adalah Sunan Kalijaga atau Raden Said. Sunan Kalijaga adalah putra Adipati Tuban yang bernama Tumenggung Wilatikta atau Raden Sahur atau Sayyid Ahmad bin Mansur atau Syekh Subagir. Ia adalah murid Sunan Bonang. Sunan Kalijaga juga menggunakan kesenian dan kebudayaan sebagai sarana untuk berdakwah, seperti wayang kulit dan tembang suluk. Tembang suluk ilir-ilir dan gundul-gundul pacul juga dianggap sebagai hasil karyanya. Wali Songo yang kedelapan adalah Sunan Muria atau Raden Umar Said. Sunan Muria atau Raden Umar Said adalah putra Sunan Kalijaga. Ia adalah adik ipar Sunan Kudus. Tempat tinggalnya di Gunung Muria yang letaknya di sebelah utara kota Kudus, Jawa Tengah. Seperti ayahnya, Sunan Kalijaga, ia berdakwah dengan cara lembut. Kesenian gamelan dan wayang tetap digunakannya sebagai alat berdakwah. Sunan Muria menciptakan tembang sinom dan kinanti. Sasaran dakwahnya para pedagang, nelayan, pelaut, dan rakyat jelata. Wali Songo yang terakhir atau yang kesembilan adalah Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah. Sunan Gunung Jati atau Syarif Hidayatullah adalah putra Syarif Abdullah Umdatuddin. Ia berjasa mengembangkan Cirebon sebagai pusat dakwah dan pemerintahannya, yang kemudian menjadi Kesultanan Cirebon. Anaknya yang bernama Maulana Hasanuddin juga berhasil mengembangkan kekuasaan dan menyebarkan agama Islam di Banten, sehingga kemudian menjadi Kesultanan Banten. Sunan Gunung Jati memberikan keteladanan yang baik dalam bekerja. Ia sering ikut bermusyawarah dengan para wali lainnya di Masjid Demak. Pada pembangunan Masjid Agung yang Cipta Rasa 1480, Sunan Gunung Jati melibatkan banyak pihak, termasuk para wali lainnya dan sejumlah tenaga ahli yang dikirim oleh Raden Fatah. Demikian tadi kisah Wali Songo beserta keteladanan Wali Songo. Semoga anak-anak bisa menceritakan kisah Wali Songo beserta keteladanannya dan dapat menerapkan keteladanan Wali Songo dalam kehidupan sehari-hari. Sekian dan terima kasih, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.